Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Sebelum kita lanjut, seperti biasa tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari. Amin. Baik, rekan-rekan semua di seluruh Nusantara, kita lanjut ke materi soal tes CAT PPS Pemilu 2024 ya. Dan buat rekan-rekan yang minat PDF-nya, bisa gabung di Telegram channel, link ada di deskripsi video. Nanti untuk PDF ya, saya kirim via chat saya ya. Dan sebelum kita lanjut, mohon support dukungan untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Baik, langsung saja kita bahas materi berikutnya, nomor 51. Setelah selesai proses pemungutan dan penghitungan suara, KPPS memasukkan surat suara ke dalam amplop sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut, kecuali A. Surat suara sah, B. Surat suara rusak, C. Surat suara terpakai, D. Surat suara tidak terpakai, E. Sisa surat suara cadangan. Jawabannya adalah ya, A. Surat suara sah. Nomor 52. Yang dimaksud dengan jumlah suara sah secara nasional dalam syarat minimal parliamentary threshold adalah A. Hasil penghitungan untuk suara DPR, B. Hasil penghitungan suara sah nasional pemilu presiden atau wakil presiden, C. Hasil penghitungan suara sah nasional pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, D. Hasil penghitungan suara sah nasional pemilu presiden atau wakil presiden, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, E. Hasil penghitungan jumlah suara sah dan tidak sah secara nasional untuk setiap partai politik nasional. Jawabannya adalah ya, betul, A. Hasil penghitungan untuk suara DPR. Nomor 53. Pengucapan sumpah dan janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten atau kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, E. Jawaban B dan C benar. Jawabannya adalah ya, C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nomor 54. Apa yang dimaksud dengan pemilu susulan? A. Pelaksanaan pemilu yang dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilu yang terhenti, B. Pelaksanaan pemilu yang dilakukan karena terjadinya keterlambatan pengiriman logistik pemilu, C. Pelaksanaan pemilu yang dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan, D. Pelaksanaan pemilu yang dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilu yang dilakukan perubahan jadwal, E. Pelaksanaan pemilu yang dimulai dari tahapan pencalonan karena ada pasangan calon yang mengundurkan diri pada masa kampanye. Jawabannya adalah ya, C. Pelaksanaan pemilu yang dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan. Nomor 55. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama A. 5 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten atau Kota, B. 6 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten atau Kota, C. 7 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten atau Kota, D. 9 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota, E. 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten atau Kota.
Jawabannya adalah ya. 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU kabupaten atau kota. Nomor 56. Yang dimaksud dengan penyumbang yang tidak jelas identitasnya dalam sumbangan dana kampanye adalah A. Penyumbang atas nama hamba Allah, B. Dari hasil tindak pidana pencucian uang, C. Dari hasil perjudian, D. Dari hasil perdagangan narkotika, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah ya A. Penyumbang atas nama hamba Allah. Nomor 57. Manakah pernyataan tentang pengaturan sumbangan dana kampanye di bawah ini yang tidak sesuai dengan undang-undang? A. Dana kampanye pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi 750 juta rupiah. B. Dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak melebihi 750 juta rupiah. C. Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi 2.500.000.000 rupiah. D. Dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh melebihi 2.500.000.000 rupiah. E. Dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha tidak boleh melebihi 25 miliar rupiah. Jawabannya adalah ya A. Dana kampanye pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi 750 juta rupiah. 58. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan A. Tahun 2023, B. Tahun 2024, C. Tahun 2025, D. Tahun 2026, E. Tahun 2027. Jawabannya adalah ya B. Tahun 2024. Nomor 59. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan A. Sebanyak 3 kali, B. Sebanyak 4 kali, C. Sebanyak 5 kali untuk debat calon presiden dan 3 kali untuk debat calon wakil presiden, D. Sebanyak 5 kali yaitu dilaksanakan 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden, E. Sebanyak 5 kali yaitu dilaksanakan 5 kali untuk calon presiden dan 5 kali untuk calon wakil presiden, sehingga masyarakat punya cukup kesempatan untuk menilai masing-masing pasangan calon secara proporsional. Jawabannya adalah ya A. Sebanyak 3 kali. Nomor 60. Apa yang tidak termasuk tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu? A. Bertindak tidak adil terhadap peserta pemilu, B. Mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dan merugikan peserta lain, C. Melepas atau menyubek alat peraga kampanye pemilu pada saat masa tenang, D. Merusak tempat kampanye pemilu, E. Berbuat keonaran. Jawabannya adalah ya C. Melepas atau menyubek alat peraga kampanye pemilu pada saat masa tenang. Lanjut nomor 61. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang diperbolehkan kecuali A. Sosialisasi pemilu, B. Pendidikan politik bagi pemilih, C. Survei dan jejak pendapat tentang pemilu yang hasilnya dilarang diumumkan pada masa tenang, D. Penghitungan cepat hasil pemilu yang dilakukan dari lembaga yang sudah mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 sebelum pemungutan suara, E. Exit polling yang hasilnya hanya bisa diumumkan paling cepat 1 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Jawabannya adalah ya E. Exit polling yang hasilnya hanya bisa diumumkan paling cepat 1 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Nomor 62. Pernyataan yang bukan syarat untuk bisa menggunakan hak pilih dalam pemilu adalah A. Membawa surat keterangan pencoblosan, B. Berumur 17 tahun atau lebih,
C. Sudah kawin. D. Sudah pernah kawin. E. Harus terdaftar sebagai pemilih atau didaftar dalam daftar pemilih. Jawabannya adalah ya A. Membawa surat keterangan pencoblosan. Nomor 63. Tugas pengawas TPS adalah A. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara. B. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara. C. Mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. D. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. E. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat adalah ya E ya. Jadi jawaban A, B, dan C itu benar. Lanjut nomor 64. Salah satu tugas KPPS adalah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. B. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. C. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban B dan C benar. Jawabannya adalah ya A. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. Nomor 65. Walaupun peran Bawaslu tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, namun secara tersirat atau tidak langsung peran Bawaslu terdapat pada A. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, B. Pasal 22E ayat 1, C. Pasal 22E ayat 5, D. Pasal 22E ayat 6, E. Pasal 22E ayat 7. Jawabannya adalah ya di pasal 22E ayat 6. Nomor 67. Rencana strategis Bawaslu tahun 2015 sampai 2019 tertuang dalam A. Perbawaslu nomor 15 tahun 2014, B. Perbawaslu nomor 16 tahun 2014, C. Perbawaslu nomor 15 tahun 2015, D. Perbawaslu nomor 16 tahun 2015, E. Perbawaslu nomor 18 tahun 2015. Jawabannya adalah ya C. Perbawaslu nomor 15 tahun 2015. Nomor 68. Pernyataan di bawah ini tidak benar kecuali A. Anggota Panwaslu kelurahan berjumlah 3 orang. B. Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kelurahan. C. Pengawas TPS dibentuk 1 bulan sebelum pemungutan suara. D. Syarat usia pengawas TPS adalah paling rendah 25 tahun sama dengan syarat usia anggota KPPS. E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah iya E. Semua jawaban salah ya. Jadi kata kuncinya kecuali ya. Nomor 70. Kapan waktu pembentukan Panwaslu kecamatan dan kelurahan? A. Paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. B. Paling lambat 2 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. C. Paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. D. Paling lambat 2 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. E. Paling lambat 2 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 1 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Jawabannya adalah ya C ya. Jadi waktu pembentukan Panwaslu kecamatan dan kelurahan itu paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir itu paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Nomor 71. Di bawah ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.
Jawabannya adalah ya, D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Nomor 72. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022? A. 17 Februari 2024, B. 15 Februari 2024, C. 14 Februari 2024, D. 13 Februari 2024, E. 18 Februari 2024. Jawabannya adalah ya, C. 14 Februari 2024. Nomor 73, maaf, yang termasuk tugas Bawaslu Kabupaten dan Kota dalam pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu adalah kecuali A. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten atau kota, B. Mengordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten atau kota, C. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten atau kota, D. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait, E. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten atau kota. Jawabannya adalah ya, C. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten atau kota. Nomor 74. Pemilihan umum serentak di tahun 2024 dilaksanakan pada hari A. Senin, B. Selasa, C. Rabu, D. Kamis, E. Jumat. Jawaban yang tepat adalah ya, C. Hari Rabu ya. Teman-teman bisa cek untuk kalendernya ya. Lanjut nomor 75. Berapa jumlah partai politik yang lolos menjadi peserta sah pemilu tahun 2024? A. 15, B. 16, C. 17, D. 18, E. 19. Jawaban yang tepat adalah ya, C. 17. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut ke materi terakhir dari 100 soal ya. Dan buat rekan-rekan, nanti jika ada kesalahan mohon koreksinya, tinggalin komentar di kolom komentar. Sekali lagi buat teman-teman yang minat PDF-nya bisa gabung di Telegram channel, ada di deskripsi video, nanti langsung hubungi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Salam sukses berjamaah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.